Oke, Halo, Bu. dimulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan materi hardware yang ada di komputer. Definisi dan fungsi. Hardware komputer merujuk pada semua Kenalin komponen dulu fisik. kelompoknya siapa aja. Oh iya, saya Raffi Damara Putra Anggara. Ada Saya teman Lutfi saya, Adriandi. dan satu lagi sepertinya ketiduran, Bu, Oke, sama Mbak jadi Bu. sekarang berdua ya, Raffi sama Lutfi ya. Nanti Ya, Bu. apa diedit aja depannya supaya saya bisa lihat namanya ya yang hadir. Ya, Bu. Nanti yang tidak hadir walaupun satu kelompok nanti dia presentasi sendiri Nah, baik, supaya Bu. dapat Nanti, nilai. nanti Oke, saya kasih silakan. tahu. Oke, di sini ada definisi dan fungsi. Hardware komputer merujuk pada semua komponen fisik yang berguna untuk menjalankan operasi perhitungan dan pemrosesan data dalam sistem komputer. Fungsinya yaitu menerima input yang dilakukan oleh pemilik komputer. Input yang sudah di, input yang sudah diterima akan ditransfer pada output di dalam komputer. Di sini ada jenis-jenis hardware, yaitu ada hardware input. Hardware input ada keyboard. Keyboard adalah sebuah perangkat keras hardware pada komputer yang berfungsi sebagai alat untuk input data berupa huruf, angka, dan simbol. Selanjutnya ada mouse. Mouse adalah peranti penunjuk yang digunakan untuk memasukkan data dan perintah ke dalam komputer selain dengan papan ketik. Selanjutnya lagi ada scanner. Scanner ini adalah alat yang digunakan untuk memindai suatu bentuk maupun sifat benda, seperti dokumen, foto, gelombang, suhu, dan lainnya. Kita lanjut, ada hardware output. Hardware output ada monitor. Monitor yaitu hardware yang digunakan untuk menampilkan output atau hasil kerja dari komputer. Selanjutnya lagi ada printer. Printer yaitu alat untuk mencetak dokumen dari tulisan ke kertas. Lalu ada speaker. Speaker ada speaker output dan juga speaker di dalam komputer, yaitu hardware untuk mengubah sinyal elektrik ke frekuensi suara melalui getaran komponen. Lalu di sini ada hardware yang ada di dalam komputer, berupa ada motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit yang berfungsi sebagai tempat komponen-komponen komputer seperti prosesor, hard disk, RAM, dan lain sebagainya. Motherboard memiliki bentuk seperti papan sirkuit elektronik, yang berguna sebagai tempat lalu lintas data. Dengan adanya motherboard, semua perangkat di dalam komputer saling terhubung dan dapat bekerja sama sehingga komputer dapat menjalankan dengan lancar. Oke, selanjutnya dibacakan oleh teman saya, yaitu Lutfi. Lutfi. Oke, terima kasih Raffi. Saya akan melanjutkan presentasinya, dimulai dari hardware pada komputer, yaitu ada prosesor. Prosesor merupakan sebuah IC yang mengontrol seluruh jalannya sebuah sistem komputer. Prosesor atau CPU, atau dikenal Central Processing Unit, bisa dibilang sebagai otak pada sebuah komputer karena bertugas melakukan perhitungan maupun memerintah program yang akan dijalankan oleh komputer. Prosesor berfungsi untuk memproses inputan data menjadi keluaran berupa output. Terdapat tiga bagian penting dari prosesor, yaitu yang pertama Arithmetic Logical Unit atau ALU, yang berfungsi untuk melakukan sebuah perhitungan aritmatika sesuai instruksi program. Yang kedua, control unit, pengatur input dan output data. Yang ketiga, serta memory unit, alat penyimpan data.
Dan ada juga hardware pada komputer, yaitu hard disk. Hard disk atau hard disk drive, atau disingkat HDD, merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan sekunder. Dalam sebuah hard disk terdapat lebih dari satu piringan yang berfungsi menampung data-data secara magnetis. Berbeda dengan RAM yang menyimpan data atau instruksi secara sementara, hilang ketika komputer dimatikan. Hard disk akan menyimpan data seperti musik, dokumen, gambar, video, dan lain-lain secara permanen, atau tidak akan hilang meskipun komputer dimatikan kecuali dihapus pengguna. Dan ada lagi, yaitu SSD atau Solid State Drive, merupakan inovasi terbaru dari pendahulunya yaitu hard disk. Data pada SSD disimpan pada chip-chip memori flash yang saling terhubung. Chip-chip tersebut memiliki kecepatan dan reliabilitas yang lebih tinggi daripada USB thumb drive atau UFD. Dalam segi harga, SSD lebih mahal daripada HDD meskipun dengan kapasitas yang sama. Dibandingkan dengan HDD, SSD memiliki kelebihan berupa akses yang lebih cepat, lebih tahan terhadap guncangan, serta tidak mudah panas. Hanya saja, harganya lebih mahal sebanding dengan kelebihan yang didapat, dan biasanya SSD memiliki kapasitas yang tidak terlalu besar. Dan ada lagi hardware pada komputer yaitu baterai. Baterai atau baterai adalah sebuah energi yang dapat merubah energi kimia yang disimpannya menjadi energi listrik yang dapat digunakan untuk perangkat elektronik. Secara umum, fungsi baterai adalah untuk memberi atau mengalirkan daya listrik pada suatu perangkat. Dengan baterai, mesin dapat berjalan sehingga perangkat elektronik bisa dinyalakan dan digerakkan. Ada juga VGA atau Video Graphic Adapter. Adalah perangkat keras komputer yang berfungsi menerjemahkan tampilan ke layar monitor. VGA juga sering disebut sebagai kartu grafis. Dan yang terakhir ada RAM. RAM adalah RAM dalam komputer adalah singkatan dari Random Access Memory, atau memori akses acak. RAM digunakan sebagai penyimpanan memori jangka pendek untuk Central Processing Unit atau CPU komputer. Dengan banyaknya ruang penyimpanan, maka semakin lancar pula kinerjanya. Jika RAM memiliki kapasitas yang kecil, maka kinerjanya akan melemah dan akan menimbulkan terjadinya lag. Terima Oke, kasih sekian dari kami. kami. Ada pertanyaan? Ya, Yang lain ada pertanyaan nggak? Bang Ado, Bang Duhan, Bang Pancat, apakah ada pertanyaan? Masih pada tidur ini. Saya ada Iya. pertanyaan. Oh iya, Pancat. Baik, Eh, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pancar dari kelompok 10 dan saya ingin bertanya, itu kan yang tadi digambar itu hardware yang ada pada PC, sedangkan hardware hardware yang bisa dibilang sama seperti PC yaitu laptop, itu apa bedanya? Kenapa hardware yang ada pada laptop itu bisa lebih kecil, lebih compact lah daripada hardware yang ada pada PC. Sekian pertanyaan saya. Terima kasih. baik Mas Pancar. Apakah ada lagi?
Tuh, ada pertanyaan nggak? Tuhan. Langsung dijawab aja, Raffi. Oke, langsung saja ya. Tadi pertanyaannya, mengapa hardware PC lebih kompleks daripada hardware laptop gitu, begitu bukan? Iya, Bentukannya kenapa ya lebih kecil? bentukannya kenapa sedikit berbeda daripada PC pada umumnya. Kan di laptop itu lebih apa? Compact atau lebih padat ya, atau lebih kecil lah bisa dibilang. Sedangkan hardware pada PC itu secara apa normalnya itu ya bisa bilang cukup besar. Sebenarnya ini bisa terjawab waktu apa eh, 2 minggu yang lalu ya, yang perkembangan tentang sejarah komputer. Jadi kalau dari era tahun 80-an, 90-an memang rata-rata komputer itu istilahnya besar-besar ya, malah lebih besar kayak kayak lemari istilahnya gitu loh. Jadi makin ke era tahun 2000-an, nah itu kan ada perubahan yang signifikan ya. Kira-kira Raffi bisa nambahin nggak? Hmm, dari yang Saya pertama bisa, Bu. fleksibel. Oh Yaudah ya, gantian. lebih dulu. Oke, mungkin nanti ada tambahan dari Raffi. Kalau pendapat saya pribadi, eh, yang pastinya dalam hal ukuran, mobilitas, dan efisien daya, karena laptop itu kenapa lebih kompleks, dia harus dibuat sekecil mungkin supaya lebih mudah dibawa aja, Bu. Gitu. Eh, karena oh mungkin segitu aja, Bu. Segitu dulu Raffi jawaban dari saya. melihat dari segi fungsinya ya. Jadi laptop itu memang untuk istilahnya mobile. Kalau Iya. yang ini bentuknya, coba Raffi kira-kira apa? Menurut saya dari fungsinya terdapat perbedaan yang signifikan ya. Laptop itu digunakan untuk orang-orang yang sekarang seperti pekerja kantor untuk mempresentasikan kepada kliennya di manapun dia berada dan untuk menghemat beban. Jadi dia digunakan seminimalis mungkin untuk dibawa kemana-mana agar tidak terlalu memberatkan ya. Dan dari segi komputer itu kinerjanya lebih kompleks atau fleksibelan ini komputer dia bisa mencakup banyak seperti kapasitas, eh, kinerja yang lebih baik dan hmm, alat-alat yang dibutuhkannya seperti SSD atau kartu grafis yang lebih besar itu dapat digunakan di komputer dan itu berat sekali jadi di laptop dibuat seminimalis mungkin untuk bisa dibawa kemana-mana. Dari performanya juga berbeda. Oke Mas Pancar, apakah sudah terjawab? Ya, terima kasih jawabannya. Terima kasih Mas Pancar. Sama-sama. Apakah ada lain? Mas Dufan, Mas Ando? Ya. Nanti kalian bisa cari ya di di Google
apa sih perbedaan hardware pada laptop dan tablet PC gitu loh. Nanti di situ banyak banget keterangan-keterangannya. Jadi selain apa tadi yang fungsinya sebenarnya bisa dilihat dari jenis jenis hardware yang digunakan di PC dan di laptop ya, karena memang peruntukannya berbeda gitu. Oke, Jadi Bu. kalau saya cari di Google langsung keluar nih jenis-jenis ini, terus hardware-nya apa dan seterusnya. Jadi di sini ada perbandingan untuk yang hardware di misalnya kalau sekarang kan juga kayak handphone aja udah hampir sama ya. Dia punya kategori bisa mengerjakan tentang pekerjaan-pekerjaan istilahnya kayak Word semuanya itu yang tentang perkantoran kan bisa gitu loh. Jadi artinya berdasarkan era digital tadi, nah itu perubahannya sangat signifikan. Ada lagi pertanyaan? Ya, tapi itu tadi ya tetap ada kelebihan dan kekurangan. Jadi nanti bisa ditambahkan aja kekurangan dan kelebihannya apa. Ibu. Nah kalau sekarang saya tanya gini ya, kalau era sekarang kan ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang istilahnya eh, apa dilakukan secara paralel. Menurut kalian gimana? Apakah hardware yang ada sekarang ini bisa memungkinkan dia mengerjakan banyak pekerjaan dengan satu misalnya PC gitu. Kira-kira menurut kalian gimana? Bisa, Bu. Gambarannya seperti apa? Jadi ada yang sifatnya sekuensial, jadi dia satu tugas, satu pekerjaan. Tapi kalau yang paralel, dia satu pekerjaan, banyak pekerjaan dilakukan, banyak di hardware-nya itu tadi otaknya apa? Kalau di otaknya komputer itu apa? Prosesor. Nah, Prosesor. prosesor. Nah, kira-kira kalau yang paralel, prosesornya itu bisa istilahnya dibagi sesuai dengan banyak pekerjaan tadi, gitu loh. Nah, itu ada istilah namanya algoritma yang dilakukan secara paralel. Jadi nanti kalian ada di semester 6 kali ya, atau semester 8 itu ada mata kuliah namanya algoritma paralel. Jadi kayak melakukan short ya, misalnya mencari mengurutkan data gitu kan. Kalau datanya 50 berarti prosesornya ada berapa? Misalnya membagi prosesornya ada berapa yang dibutuhkan. Jadi nanti ada hubungannya dengan kompleksitas waktu ya. Jadi kompleksitas waktunya semakin datanya makin besar, prosesornya juga makin banyak supaya itu tadi kalau dibandingkan dengan hanya satu pekerjaan dengan satu prosesor, mungkin waktunya bisa ditentukan berapa menit gitu ya. Tapi dengan adanya banyak prosesor di satu PC, nah itu bisa menyelesaikan banyak pekerjaan, tapi waktunya juga singkat gitu. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain tentang hardware? Ini sebenarnya di diskusi forum saya tanyakan secara umum ya. Jadi apa yang kamu ketahui tentang hardware ya kamu bisalah cerita. Salah satu bagian yang sangat penting dalam komputer ya kan. Tapi ada pertanyaan yang input output, contohnya apa? Ya ini sebenarnya udah dibahas di paparan yang ada di kamu gitu loh. Jadi hardware itu kalau misalkan salah satu, misalkan kalau saya pernah ya waktu zamannya tahun 90 beli PC gitu kan, itu baru jalan berapa bulan gitu ternyata istilahnya ada sesuatu yang nggak bisa melakukan gitu loh. Ternyata dia harus diganti motherboardnya. Jadi kalau bisa lihat kan motherboard itu satu perangkat yang yaitu tadi kalau itu rusak itu semuanya nggak bisa bekerja gitu loh.
Jadi karena dia masih dalam apa istilahnya proses apa istilahnya kalau kita beli ada garansi gitu kan, dia nggak bisa diperbaiki. Misalnya kayak oh kita beli radio gitu ya, radio zamannya apa namanya, oh resistornya harus diganti satu itu tadi. Kalau ini enggak, satu perangkat motherboardnya itu sebenarnya kalau dilihat dari harga itu hampir sama dengan harga komputernya gitu. Jadi ya itu tadi. Jadi karena motherboardnya itu berisi apa ya istilahnya satu perangkat yang menggerakkan keseluruhan. Ya, seperti itu. Oke, ada apa namanya istilahnya apa ya pengalaman misalnya menggunakan laptop atau PC yang ada hubungannya dengan hardware bisa ditambahkan. Baik, Bu. Bu. Ada? Bencar mau ngomong apa? Eh, saya mau nanya ke Ibu sih, Bu. Ya, Mungkin pertanyaan saya agak konyol sedikit. Cara apa? Cara orang-orang menambahkan aritmatika itu ke dalam prosesor itu bagaimana ya, Bu ya? nah kalau aritmatika itu kan masuknya program. Jadi program kita yang apa programmer yang melakukan apa namanya pembuatan istilahnya misalnya instruksi-instruksi yang nanti akan dijalankan oleh si prosesor tadi. Jadi misalnya Pancar nih, kamu kan lagi belajar nih ya. Kalau kamu mungkin jurusan kan informatika ya. Nanti kan kita akan belajar namanya algoritma pemrograman. Nah, di pemrograman algoritma itu kamu melakukan yaitu tadi codingan. Jadi codingan itu yang akan menerjemahkan istilahnya apa saja sih yang harus dilakukan oleh prosesor. Misalnya gini ya, saya ambil contoh gini, kamu mau melakukan apa namanya pemrograman tentang penjumlahan. Jadi misalnya kan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya. Itu kan secara sederhana kalau kita melakukan kalkulator, itu kita melakukannya kan satu-satu ya. 1 tambah 2 hasilnya berapa? Outputnya disimpan. Nanti ditambahin lagi dengan yang ketiga. Itu berurutan dari 1, 2, 3 sampai misalnya berapa angka gitu loh. Nah, kalau misalkan Pancar melakukan, misalnya kamu bikin codingan, misalnya menggunakan apa bahasa pemrograman apa yang kamu kuasai, misalnya bahasa C++ atau misalnya pakai bahasa apa namanya sekarang Python gitu kan, itu kan ada istilahnya variabel-variabel yang harus dituliskan oleh si programmernya. Jadi nanti kalau misalkan kamu sudah melakukan codingannya, kamu apa istilahnya interaksi dengan komputernya kan ada PC ya, ada hardware, ada software. Softwarenya itu yang istilahnya eh, yaitu tadi dia pakai Java gitu kan. Softwarenya kan pakai Java plus gitu loh. Nah, eksekusi dari programnya yang buat adalah programmer gitu loh. Nanti dari kesatuan tadi ada pemrograman, ada software, ada PC. Nah, itu akan mengeluarkan output yang dikehendaki oleh si programmer tadi gitu. Kebayang nggak, Pancar? Kebayang sih, Bu. Tapi kalau kan untuk memasukkan aritmatika ke dalam prosesor itu membutuhkan programming ya, Bu ya. Dan programming itu Programming. membutuhkan komputer. Dan kalau begitu di saat prosesor pertama kali dibuat itu bagaimana? Kan belum ada komputer di saat itu. Prosesor itu kan istilahnya alat yang istilahnya kan ada ALU ya. Ada alat untuk perhitungan, lalu ada dia eksekusi sampai dia outputnya gitu loh.
Jadi kalau sekarang kalau kita lihat nih prosesor ini kan misalnya dia Core i7. Dia bedanya dengan yang lain apa sih gitu. Dia ada istilahnya kalau dia proses input data itu dia lebih cepat gitu ya. Artinya dia punya keunggulan-unggulan dari masing-masing prosesor gitu loh. Jadi kalau misalkan nanti kamu belajar tentang ada lagi ya kalau nanti setelah UTS itu ada materi tentang kuantum komputer. Kamu bisa bayangin ya. Kuantum komputer itu adalah komputer yang dikembangkan oleh misalnya di sini ada beberapa